So guys, welcome back to Up to Date Edition channel. Nama gue Greg, jadi ini dia Realme C15. HP ini membawa improvement yang sangat luar biasa banyak, apalagi untuk C series dari Realme. Kayak kapasitas baterai 6000 mAh dan support 18 watt fast charging. Bisa jadi HP ini HP termurah yang punya kapasitas baterai segede gini plus 18 watt fast charging. Bisa jadi ya. Dan faktanya Indonesia adalah negara pertama yang resmiin HP ini. Jadi ia belum pernah resmi di mana-mana pun, langsung Indonesia pertama. Nice, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Di bagian layar masih sama kayak Realme C11 kemarin. Desain masih menggunakan mini drop display dengan bezel yang oke lah, nggak tebel-tebel amat. Makanya screen to body ratio di HP ini bisa mencapai 88,7%. Terus ukuran layar masih membawa 6,5 inch pas dengan resolusi HD+ dan tipe layar menggunakan IPS LCD. Jujur waktu pertama kali ngeliat layarnya sih ya gua nggak ada komplain dan oke lah. Tapi buat kalian yang liatin HP ini secara dekat ke layarnya terutama bakalan berasa kurang tajam, tapi wajar itu HD+. Dan kalau penggunaan di bawah terik matahari menurut gue juga masih oke selama isi konten layar jangan background yang warna putih ya. Tapi walaupun warna putih ya masih kelihatan dikit sih. Yang penting jangan warna putih. Dan terakhir, apakah HP ini masih bisa digunain pakai satu tangan? Jawabannya menurut gue masih bisa, karena rasio yang dipakai udah 20:9 yang kekinian. Jadi ramping gak lebar ke samping. Desain diamond cutting akhirnya kembali lagi untuk HP C series. Ya, tapi sekarang lebih diimprove jadi kelihatan lebih beda dan lebih minimalis lagi. Kalau misalkan kalian lihat di belakangnya, itu kayak bentuk 3 trapesium dan ada 2 tone warna berbeda, jadi kelihatan ada gradasi. Atau bahasa kerennya itu geometric gradient design. Well, gue suka sih, apalagi dengan finishing doff back covernya itu jadi kelihatan keren aja. Sedangkan untuk feel sendiri, bahan material masih menggunakan polikarbonat, tapi ini udah solid. Dan hanya aja keluhan gue, seiring baterai makin gede, otomatis nambah beratnya juga. Jadi sekarang jadi lebih berat 210 gram. Ya masalah kebiasaan aja sih, sering dipakai otomatis kebiasa. Dan ada satu hal lagi yang gue notice, sekarang tombol volume dan tombol power itu lebih firm dan lebih enak aja untuk dipencet. Chipset di HP ini menggunakan Helio G35 dengan sistem FinFET fabrikasinya itu 12 nanometer. Jadi ini dia HP kedua dari Realme yang menggunakan chipset G35. Untuk Antutunya bisa hit di angka 112 ribuan yang udah tinggi untuk kelas HP entry level. Sedangkan untuk performanya sendiri, gue udah ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di medium. So far konsistensi FPS bagus, walaupun frame rate yang gue dapat itu kayaknya 24 FPS. Tapi nggak apa-apa, yang penting stabil, terus frame drop signifikan tidak berasa, multitouch aman, dan gyroskopnya pun walaupun ini masih pakai software, surprisingly udah oke buat bidik musuh di game PUBG. Dan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends. Surprisingly, high frame rate mode on itu bisa jalan, HD on dapat, dan settingannya itu bisa dapat di high yang sangat-sangat playable. Konsistensi FPS bagus, even gue lagi ke tempat rame, itu masih berasa banget mulusnya. Intinya udah playable sih. Realme C15 ini akan masuk dengan 3 varian di Indonesia. Ada 3/64GB, 4/64GB, dan terakhir 4/128GB. Iya, untuk pertama kalinya di C series entry level, Realme taruh kapasitas terendahnya itu 64GB dan maksimal tertingginya ada di 128GB. Nice banget sih, nggak ada lagi kehabisan internal storage 32GB tersebut. Dan untuk dipakai multitasking, menurut gue juga udah oke. Aplikasi yang running di background bisa banyak, buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik, karena teknologi RAM-nya udah pakai LPDDR4X. Nice! Software di HP ini udah run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI terbaru. Dan faktanya Realme UI ini tuh tidak ada versi Lite ataupun pakai full version sama kayak di HP mid-range dan flagship mereka. Jadi tidak ada fitur yang dihilangin. Contoh, fitur dark mode masih tersedia. Change icon shape sesuai preferensi masih tersedia. Duplikasi aplikasi Messenger juga masih tersedia. Pokoknya semua fitur tidak ada yang dikurangin. Itu bagus lah. Untuk pertama kalinya di Realme C series, kamera belakang di HP ini membawa 4 lensa atau quad kamera.
dengan setup primary lens menggunakan resolusi 13 megapiksel. Terus 8 megapiksel ultra wide angle, ia ada lensa ultra wide angle. Terus 2 megapiksel black and white lens, dan terakhir 2 megapiksel retro lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight gimana? Menurut gua hasil fotonya tuh bagus. As in, detailnya berasa walaupun berasa juga extra sharpening, tapi nggak apa-apa. Detailnya tuh nambah dan berasa banget. Dynamic range bagus, warna kelihatan udah oke. Sampai ke lensa ultrawide-nya pun bagus, walaupun dalam segi tone warna di ultrawide itu lebih warnanya agak kuning, sedangkan primary lens itu lebih cold. Tapi nggak apa-apa, bisa di fix lewat software update. Hanya masalah software. Sedangkan untuk low light sendiri gue surprise sih, detailnya masih dapet, noise-nya nggak gitu berasa, warnanya seperti yang gue lihat, pokoknya udah oke. Tapi untuk night mode ya nanti ada di kekurangan deh ya, gue jelasin. So make sure kalian nonton sampai habis aja. Dan sekarang gue akan bahas kamera depannya juga. HP ini punya resolusi 5 megapiksel yang surprisingly hasil foto juga detail. Bokehnya sekarang udah lebih diimprove jadi lebih rapi otomatis. Tapi hanya untuk skin tone masih kurang natural. Gue berharap dalam soal skin tone bisa di fix lewat software update secepatnya ya. Karena kalau skin tone udah di fix, ya udah nggak ada keluhan sih gue. Seperti yang gue bilang di awal video, HP ini punya kapasitas baterai 6000 mAh yang sangat jumbo, sekaligus menjadikan Realme C15 sebagai kapasitas baterai tertinggi yang pernah Realme buat pas sampai video ini dibuat. Tapi pertanyaannya, apakah baterainya awet? Well, screen on time paling lama yang bisa gue dapat itu sekitar 18 jam 7 menit dengan pemakaian intens, kayak nonton YouTube nonstop, scrolling Instagram berjam-jam, dan main game PUBG berjam-jam di koneksi WiFi. Kalau misalkan kalian tanya standby-nya gimana, standby bisa nyentuh 1 hari 8 jam 16 menit yang awet banget loh ya. Jadi buat kalian yang sering keluar, tingkat mobilitasnya tinggi tapi males bawa HP ini dengan powerbank untuk di-charge sering-sering, ya ini cocok banget. Ditambah HP ini punya fitur reverse charging atau bisa jadi powerbank dadakan jika diperlukan. Untuk pertama kalinya lagi di Realme C series setelah di-request berkali-kali, akhirnya Realme membawa fitur 18 watt fast charging even ke HP entry level mereka. Jadi gue coba nge-charge dari angka 10-99%, itu makan waktu sekitar 3 jam 12 menit yang oke lah untuk kapasitas baterai 6000 mAh. Apalagi dengan screen on time yang ditawarkan menurut gue udah imbang. Oh ya, brick charger 18 wattnya pun udah di-include di dalam box pembeliannya. Terakhir tinggal port chargernya aja. Semoga di next Realme C series udah pakai Type-C ya, karena sekarang ini masih pakai micro USB. Untuk sistem keamanan dan unlocknya tersedia 2 opsi fitur yang bisa dipilih. Pertama, face recognition, dan kedua, fingerprint. Untuk penempatan sensor sidik jarinya pun menurut gue juga udah oke, yaitu ada di bagian tengah atas, jadi gampang dijangkau. Sedangkan untuk performanya sendiri menurut gue udah cepet, tapi hanya ada di screen respon time yang kurang cepet. Padahal mah udah cepet plus akurat. Sedangkan face recognition juga udah cepet selama cahaya cukup ya. Speaker di HP ini menggunakan single barrel firing speaker yang kualitas suaranya oke lah, standar. Suaranya udah cukup kencang, clarity berasa, dan treble berasa. Sedangkan untuk bass menurut gue masih kurang aja. Tapi biar kalian bisa dapet gambaran kualitas dari HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset ya, dan langsung gue play di volume 100%. Gimana? Oh ya, nggak lupa juga port jack 3.5 masih tersedia juga ya. HP ini masih membawa triple slot tray, yang artinya kalau misalkan kalian mau pakai 2 nomor dalam satu HP ini masih sangat memungkinkan. Dan itu support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Dan kalau dirasa internal memori 64GB atau 128GB kurang cukup, tenang, masih bisa di-upgrade menggunakan microSD yang mendukung sampai 256GB tanpa harus korbanin slot manapun. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di HP ini. Dan ternyata ada banyak juga yang baru pertama kali hadir untuk C series. Tapi karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama ya.
Pertama-tama gue harus mengapresiasi Realme kalau HP ini bisa langsung record di lensa ultrawide tanpa harus nunggu software update kayak di Realme 5 Pro sebelumnya. Iya, jadi bisa langsung record di lensa ultrawide pas keluar dari box. Tapi untuk kekurangan, sayang banget untuk hasil video di lensa ultrawide dan primary lens masih nggak stabil atau belum tersedia electronic image stabilization-nya. Unit yang gue pegang sekarang rasanya kurang beruntung karena dalam soal screen responsitivity-nya itu masih kurang, alias ada screen touch delay. Kalau ditanya apakah ganggu ke penggunaan sehari-hari, ya cukup berasa sih, nggak ngeganggu, tapi hanya berasa aja. Dan kalau dipakai game, apakah berasa? Iya berasa, tapi untuk game ini gue nemu solusinya. Tinggal installin aplikasi GFX Tool, maka screen touch delay jadi nggak berasa. Tapi untuk multitouch aman kok. Seperti yang tadi gue mention di bagian kamera, kalau HP ini punya fitur mode gelap atau nightscape. Tapi sayang, untuk kualitas foto di nightscape-nya itu malah gimana ya? Kurang bagus saja. Malah gue lebih prefer ke lensa primary lens-nya tanpa fitur nightscape. Karena hasil foto bisa lebih terang, warna lebih kelihatan natural, dan noise gak gitu berasa. Sedangkan nightscape, warna malah tambah gelap walaupun detailnya masih ngangkat, tapi noise-nya berasa. Jadi gue berharap semoga nightscape-nya bisa cepet diselesaikan lewat software update. Karena ini hanya masalah software. Mengingat juga apalagi Realme sering kasih software update, ya semoga bisa cepet-cepet di-fix ya. So guys, itu dia review 1 minggu bersama Realme C15. Jadi intinya Realme memang mau fokusin ke kelas entry level untuk tahun ini, biar semua orang bisa ngerasain teknologi dan fitur terbaru dengan harga yang terjangkau. Oh ya, ngomongin harga, gue baru dapat bocoran kalau HP ini bakal sekitar 2 jutaan. Tapi gue masih belum tahu harga asli. Ya, sering kalian nonton video ini otomatis udah tahu harga aslinya. Jadi gue akan tanya ke kalian, gimana harga dari Realme C15 ini? Komen di bawah. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.